Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal Ardianto. Saya akan menjelaskan tentang tugas akhir saya yang berjudul peningkatan pemahaman materi fikih melalui kajian kitab Fathul Qorib di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Asy-Syaidiyah 2 tahun ajaran 2022 sampai 2023. Kenapa sih saya ingin meneliti di sana? Karena saya ingin mencari tahu, saya ingin tahu bagaimana peningkatan pemahaman materi fikih itu bagaimana di sana melalui kajian kitab Fathul Qorib. Pertama, pendahuluan. Latar belakang pendidikan. Pendidikan merupakan bagian penting berbagai perbedaan manusia, yaitu untuk melangsungkan kehidupan manusia di dunia. Potensi awal untuk meraih masa depan tergantung bagaimana kesuksesan pelaksanaan pendidikan. Tujuan pendidikan dapat dihasilkan secara optimal jika pemangku suatu lembaga pendidikan benar-benar mampu memformulasikan manajemen pendidikan secara tepat dan teratur. Secara umum, manajemen adalah kegiatan untuk mencapai tujuan atau sarana yang telah ditentukan. Dari pengertian tersebut tersirat adanya 4 unsur manajemen, yaitu pimpinan, orang, pelaksana atau pelaksana yang dipimpin, tujuan yang akan dicapai, dan adanya kerjasama dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam peningkatan pemahaman materi fikih, salah satunya biasa melalui kajian kitab kuning. Kitab kuning merupakan salah satu fenomena dalam pondok pesantren dan menjadi tradisi yang selalu melekat pada tiap-tiap pesantren. Pondok Pesantren Asy-Syaidiyah 2 memiliki cara tersendiri dalam memperluas pendidikannya. Referensi utama yang digunakan dalam pembelajaran agama, khususnya disiplin ilmu fikih pondok pesantren, Arba'i Qohar, diantaranya kitab Mabidul Fikih, kitab Fathul Mu'in, kitab Fathul Qorib, dan yang lainnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul peningkatan pemahaman materi fikih melalui kajian kitab Fathul Qorib. Fokus penelitian. Fokus penelitian adalah rangkaian bentuk susunan permasalahan yang dijelaskan sebagai pusat dalam topik penelitian. Pertama, bagaimana pemahaman materi ibadah dan munakaha di Pondok Pesantren Asy-Syaidiyah 2. Bagaimana strategi peningkatan santri dalam ilmu fikih melalui kajian kitab Fathul Qorib Pondok Pesantren Asy-Syaidiyah 2. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman materi ibadah dan munakaha di Pondok Pesantren Asy-Syaidiyah 2, untuk mengetahui bagaimana strategi peningkatan santri dalam ilmu mengkaji kitab Fathul Qorib Pondok Pesantren Asy-Syaidiyah 2. Bab 2, landasan teori. Landasan teori peningkatan pemahaman materi fikih. Proses pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan komunikasi antara siswa dengan guru. Siswa dapat mengetahui materi tersebut tidak hanya terbatas pada tahap ingatan saja tanpa pengertian, tetapi bahan pelajaran dapat diserap secara bermakna. Hal ini bertujuan untuk peningkatan pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Fikih menurut bahasa itu paham atau pemahaman terhadap apa yang dimaksudkan, sedangkan menurut istilah fikih adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mu'alaf yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang terperinci. Materi yang dibahas dalam fikih meliputi pembahasan yang berkaitan dengan individu, masyarakat, negara atau ibadah, muamalah, munakaha, siyasah, dan jinayah. Yang dibahas adalah
Pertama fikih ibadah. Di dalam ibadah itu ada apa saja? Contoh pertama, pada dasarnya secara umum ibadah berarti berbakti manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sholat. Asal makna sholat menurut bahasa Arab ialah doa, sedangkan menurut istilah ialah beribadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam, dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan. Dua, yang diteliti bab munakahah. Munakahah itu seperti khitbah atau peminangan atau nikah. Seorang pengantin yang akan melangsungkan pernikahan sebelumnya biasanya melakukan khitbah ke calon pengantinnya. Khitbah atau pemanggilan ini berfungsi untuk meningkat calon pemasangan supaya tidak diambil atau dipilih orang lain. Penelitian terdahulu. Pada bagian ini pilih dulu mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Dalam hal ini, penelitian mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang ditulis oleh pertama Badrul Fuad pada tahun 2090, mahasiswa jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Jember STAIN Jember, dalam skripsinya berjudul Alternatif Pengembangan Metode Pembelajaran Bimbingan Membaca Kitab dengan Metode Quantum Learning, suatu analisis penggunaan teknik pada pikiran, yaitu tiga. Seterusnya metode penelitian. Metode penelitian A. Pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. B. Subjek penelitian. Dalam penelitian ini subjek penelitian atau information ditentukan dalam menggunakan teknik purposive sampling, karena dengan menggunakan purposive sampling data yang terkumpul memiliki variasi yang lengkap dengan melibatkan pihak-pihak yang dianggap paling mengetahui dan memahami hal-hal yang ada di lokasi penelitian. C. Teknik pengumpulan data. Pertama, observasi partisipasi. 2. Wawancara. 3. Dokumentasi. Sekian, itu saja yang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.